Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat sore. Jumpa lagi dalam ESM Channel yang cerdas, berani, militan. Hari ini seperti biasanya saya ditemani oleh Ketua Umum TPUA, beliau juga sebagai Ketua Dewan Pendiri PPMI Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Abang da kita Profesor Dr. Haji Egy Sujana Mastal SHMSI. Bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Subhanallah. Jadi saya nonton ini Bang, video terkait masalah hitam putih terbalik di mana? Cina. Di Cina. Nah itu banyak hal yang seperti bahwa Cina sudah maju mengalahkan ini, seakan-akan itu blow up, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dialami oleh rakyat Cina itu sendiri. Nah hari ini kayaknya Indonesia ini sepertinya berkiblat ke sana, karena banyak kebijakan-kebijakan baik itu dari sisi investasi juga pemerintah Cina membantu gede-gedean ke Indonesia, walaupun ada beberapa tentunya trik-trik Cina kan kita paham sendiri. Tentunya dia tidak ingin sekedar investasi bodong, ya kan? Tidak mungkin dia tidak mau mengembalikan, apalagi ini dari hasil investasi itu keuntungan yang berlipat ganda. Dan apa yang kita alami sendiri kali di Indonesia saat ini banyak hal yang bersifat otoriter, intimidasi, kriminalisasi. Jadi seakan pemaksaan kehendak seperti yang terjadi di Tiongkok. Menurut abang udah nonton belum itu Bang? Pernah ke Sudah. Nah, Minimal pernah lihat lah. nah ya. Jadi sekaligus hari ini kan 20 Oktober nih, 2 tahun Jokowi Ma'ruf nih. Oh hari ini? Iya, hari ini 20 Oktober. Pas sekali. Iya. Tanpa kita rekayasa. Ya, 2 tahun. Antum jauh-jauh dari Kerawang ke sini ke Bogor. Ini di Bogor nih. My home. Yes. Kita lagi di kediaman Bang Egy nih. Jadi menurut abang seperti apa Bang? Apalagi ini 2 tahun Jokowi Ma'ruf. Terus pencapaian dan keberhasilan Jokowi apa aja sih? Ya kan? Iya. Silakan Bang. Ya, pertama tentu menyapa Yes. netizen dari Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa semua, terutama netizen dan host kita ini spesial, Presiden PPMI, Daeng Wahidin. Nah, ada oleh almarhum siapa itu yang pondok pesantren Welas Asih? Buya. Buya, nama lengkapnya Buya Rian Sukandar. Nama Daeng ditambah dengan Nabi Muhammad. Jadi Muhammad Wahidin. Wah, itu lebih top itu. Saya aja nggak ada nabinya. Dalam perspektif Al-Quran, karena kita rujukannya utama referensinya itu Al-Quran, ya. Dan kemudian metode ilmiah. Ya. Dalam dunia metode itu, wah, alhamdulillah dihadiri kader kita nih. Iya. Bob. Ketua saya nih, ketua PPA saya nih Bang. Oh, yang di Onamba. Onamba, PT Onamba. Iya, foto Onamba Indonesia. Wah, gitu. Pertama saya pernah khutbah Jumat Iya. di Kerawang itu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sekarang kalau dalam struktur PPA kita anak buah dia. Iya, saya anak buah dia kalau di pabrik Bang. Kalau dia tetap enggak, saya pendiri. Iya. Kalau abang kan bukan karyawan Onamba. Nah, ini kan pakai baju PPMI. Yes. Kemarin pakai topi HMI. Iya. Dibilang Mapala. Mahasiswa paling tua. Paling lama. Paling lama.
Nah kalau pakai PPMI jadi bor tua, buruh tua. Ya Allah. Atau buruh senior. Karena saya mendirikan PPMI, orang-orang pada bikin partai, Ya, kita bikin kita serikat buruh. bikin serikat buruh yang memperhatikan rakyat. Itu jalan yang mendaki, kata surat Al-Balad, Iya. menghapus perbudakan. Iya. Nah, itulah salah satu motivasi, tentunya dengan promosinya dari almarhum Ibrahim, ya. Madilau. Wah, itu luar biasa beliau. Semoga layak di surga. Karena baik, kalau zamannya HMI itu dia senior HMI yang sering bantulah sedekah, pemikiran, dan semangat, selalu semangat. Sudah uzur pun istilahnya tetap semangat sampai akhir hayat. Al-Fatihah untuk Ibrahim Madilau. Amin ya Allah. Nah selanjutnya dalam pengertian dua tadi, perspektif Quran dan metode ilmiah, kalau Al-Quran kan sudah jelas fungsinya ya, furqan, pembeda antara hak dan batil. Jadi fungsi Quran sebagai hak dan batil itu berdampak kepada metode ilmiah. Termasuk teori referensi. Kalau nggak ada Quran dan hadis, nggak ada referensi. Ya. Dari Quran dan hadis itulah teori referensi. Merujuk namanya. Atau kalau hadis itu, kalau Quran itu asbabun nuzul. Banyak menjadi acuan daripada ilmu-ilmu pengetahuan yang ada hari ini yang kita pelajari ya. Nggak, maksud saya satu metode aja dulu. Iya. Tentang referensi. Asbabun nuzul, tentang bagaimana turunnya ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau hadis, dalam ilmu hadis mesti tahu matannya, lemahkah, doifkah gitu loh ya. Atau menjadi bid'ah ya, melebih-lebihkan, mengada-ada. Atau dia sohih ya, gitu. Kemudian sanad, apa yang menyampaikannya, riwayatnya. Ya. Nah, itu kan ditiru dalam dunia referensi. Ya. Dunia intelektual kalau mau bicara yang disebut ilmiah mesti ada referensi. Yes. Nah, jadi kalau dunia ini mau jujur, istilah dulu zaman kegelapan itu artinya karena belum ada pembeda. Walaupun sudah ada kitab-kitab sebelumnya seperti Jabur, Taurat, Injil, itu perspektif tinjauan Allah belum sempurna. Yang sempurna Al-Quran. Nah, berlakulah hukum di situ. Hukum kemudian menggugurkan hukum yang belakangan. Gitu. Atau dikodifikasi di dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Iya kan, kalau ada bicara tentang Musa di Quran, itu Taurat. Bicara tentang Zabur, Daud. Bicara tentang Injil, Isa. Itu aja referensinya jelas. Nah, yang menyempurnakan namanya Ahmad. Yang kita kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kita buat Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebenarnya ada lagi Raja Salawat. Itu saya dapat sanadnya. Nah, ini teori saya membuktikan yang sampai kepada jalur Rasulullah. Yes. Yaitu saya dapat dari Ustadz Irham Satiri. Nah, dia anaknya Pak Satiri, rumahnya di Tebet Mas itu. Luar biasa, masih muda, tapi dia satu lifting sama UAS lah. Di sekolahnya di Mesir. Tapi dia dapat dari jalur orang Maroko. Ahmad Tijani dalam torekotnya itu. Di Raja Salawatnya itu
salawat Al-Fatih namanya. Nah, itu nanti ada tersendiri lah. Tapi saya dapat diijazahkan saya. Ya, pegang tangan saya, ini ijazah. Ini dia di rumah itu ada sanatnya itu. Jalur dari dia ke guru-gurunya, guru ke gurunya, sampai ke Ahmad Tijani. Nah, Ahmad Tijani ini orang Maroko yang waliullah juga lah. Jadi selain begitu yang sampai jalurnya ke Rasulullah. Jadi lewat salawat Al-Fatih itu udah rajanya salawat, insya Allah. Yang baca itu sekali aja, insya Allah Allah meredoinya dan layak di surganya lah. Apalagi dihafalkan, insya Allah. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini berdasarkan Quran dan hadis tadi itu, ya, ini dipakai jargon ini oleh HMI. Itu yang saya suka di HMI. Turut Quran dan hadis, jadi lagu lagi. Ya. Lagu himne HMI. Ya. Turut Quran dan hadis. Yakuza, yakin usaha sampai. Nah, ini saya lanjutkan karena logikanya begini. Setelah waktu kita mahasiswa, dididik, dikader, itu ladangnya HMI. Nah, setelah HMI kan alumni, ya, tentu bekerja dong, ya, untuk cari nafkah. Ya. Mana ladangnya? Itulah PPMI. Ya. Karena nggak ada Serikat Buruh Muslim, nggak ada. Sampai detik ini cuma PPMI. Ya. Itu pun saya berdebat dengan Menteri Tenaga Kerja waktu itu Fahmi Idris. Ya. Ya. Mempersoalkan masalah ini. Nama PPMI karena ada Muslimnya. Ya. Karena kalau pakai Muslim itu jadi mengecil katanya, jadi kelompok, jadi sektoral. Sudahlah buruh saja. Atau buruh merdeka katanya, atau apa gitu. Oh, saya lawan. Justru pakai nama Muslim itu satu identitas. Ya. Dan rujukannya kalau Muslim itu artinya orang Islam yang berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, jadi filosofis itu saya pakai untuk nama PPMI. Nah, karena akibat saya menentang itu nggak dikasih SK. Ya, pencatatan ya, bukti pencatatannya nggak ada. Setahun dia menteri itu. Ya. Kan dia zaman Habibie. Ya, kenapa kemudian dia bisa pakai? Bilang apa ke Bang Fahri? Aku gak bilang ini. Sorry Bang, kita sama-sama di HMI ya. Abang namanya bagus sekali, Fahmi Idris. Saya ganti nama Botol, mau nggak? Kan nggak mau. Masa pakai Muslim saya nggak boleh? Orang pakai nama demokrasi, orang pakai merdeka, orang pakai ini boleh. Kok saya Muslim nggak boleh? Apa urusan kita? Kita kan equal before the law, sama di mata hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Justru yang dia HMI nggak ngeluarin bukti pencatatan PPMI. Iya. Tapi giliran Bomber Pasar Ribu yang jadi menteri malah keluar bukti pencatatan PPMI. Bomber HMI ternyata. Bomber lebih paham padahal dia non Muslim ya. Nggak, dia HMI. Iya. Ternyata HMI dia. HMI. Kok kader HMI juga saya baru saya pikir dia GMNI atau apa gitu atau non Muslim. Iya. Enggak, HMI. Nah, dia kasih tuh surat PPMI. Saya tanggal 4 Agustus tahun 2000. Itu kan zamannya Bomber ya. Luar biasa tuh, punya jasa besar. Sama soalnya sayang Fahmi Idris hilang sama soalnya nggak ada. Karena sekarang kan PPMI udah zaman saya tuh 600.000 loh. Iya. Iya. Udah nggak main-main. Karena saya kasih pemahaman gitu, kamu setelah HMI kan kerja. Kalian mau di mana? Harus ada serikat pekerja supaya kuat. Betul. Nah, kita terus berjamaah. Jadi kita nggak jual-jual HMI. Ini udah nama alumni masih jual-jual pakai Kahmi lah, pakai apa. Tapi itu makanya saya bikin serikat pekerja. Orang lain pada waktu itu tahun 98 nih ya. Lebih banyak setelah itu saya bikin parpol. Nah, ngomong-ngomong waktu ketika misalnya tahun 98 kan kemudian kan rezim Soeharto kan tumbang tuh. Diganti dengan Habibie. Nah, itu saya lihat kemarin di rumah Bang Nuski tuh
di PPMI waktu itu abang, saya lihat fotonya Bang Denny Daruri, Bang Muhammad Nuski dan lain-lain itu diterima di istana. Iya. Nah kemudian Alhamdulillah. katanya Berarti eksistensinya tingkat level presiden Ya, gitu sudah. jadi- Habibie terima gitu. ya baru kemudian dilibatkan dalam tim pembuatan perancangan Undang-Undang 21 tahun 2000. Iya, tentang serikat pekerja. Iya. Tapi ditantangin Gus Dur. Iya. Tapi karena sudah digarap. Habibie-nya nggak mau lagi calonin presiden. Oh, tapi sudah mulai dibahas waktu zaman. Dibahas di DPR, saya dengar pendapat di DPR. Oh. Undang-Undang nomor Abang waktu 21. itu di mana? Di Cides? Presiden PPMI, sekaligus. masih PPMI Tapi itu. di Cides juga enggak? Iya, Cides enggak, Cides. Lembaganya apa kan katanya kan ada. Oh iya, Cides 96 saya. Ya, abang di Cides waktu itu Cides, berangkap sebagai presiden PPMI. Iya, betul. Jadi Top. maksud saya, Karena 96 saya Cides. jadi Cides diminta. Nah, itu direkturnya Jumhur malah. Oh, yang Jumhur. Baru dihadiri. Jumhur kita Oh, ya. direktur- Nah, itu sahabat Oh, Jumhur. bekas Ya, bukan ya, saya, ini- dia umur di bawah saya, beliau tapi pangkatnya dia direktur. Oh gitu. Dan akhirnya Saya spesifik direktur juga tapi spesifik direktur hukum dan HAM. gitu ya. Jadi apa waktu itu Bapak siapa lagi nih? Toko Adi Sasono ya? Adi Sasono. Sasono ya? Dia menteri. Iya, menteri koperasi. Koperasi. Dia ngajak saya tuh. Tuh. Kalau nggak ada Mas Adi nggak masuk juga pusat kekuasaan. Oh, begitu ya. Jadi Karena waktu melobi ke Habibie ya Mas Adi almarhum dia yang mengkondisikan sehingga Habibie mau nerima kita. Bang Egy beserta 18 yang lain dengan apa dorongan dari apa lagi yang Bang Ibrahim Madilau akhirnya membentuk PPMI, Bang Jumhur membentuk Kaspermindo. Tapi jauh setelah saya. Oh, jauh setelah Bang. Oh, Iya, jadi ikut saya. Oh, gitu. Jadi Setelah saya. setelah- Pokoknya buruh muslim kita lah nggak ada. karena yang ada waktu itu hanya SBSI. Saya akui SBSI. SBSI lebih dulu. Lebih dulu ya. Habis itu PPMI. Makanya Mukhtar sama saya respect ya almarhum. Mukhtar ngajak saya bikin partai buruh. Nggak mau saya. Oh, yang Nggak mau. Dia minta, ente sekjen lah katanya. Oh. Gitu bener. Entah, bisa konfirmasi. Udah meninggal ya si Surti tuh tahu tuh. Sunarti. Sunarti. Oh ya, jadi waktu Bang Mukhtar Pakpahan mau bentuk partai buruh, Ya, saya nggak ikut. iya maksudnya ngajak abang. Ngajak. Cuma karena beda patron dan visi misi, Iya. ya terpaksa. Iya. Ya udah masing-masing lah. Beda karena niat saya waktu itu antara lain ya memerangi dominasi orang-orang istilahnya golongan kiri. Jadi kalau bicara kiri kan bicara proletar, bicara buruh, muslim kayaknya nggak ada. Padahal saya melihat sejarah dulu ada KBIM namanya, Kongres Buruh Islam Merdeka kalau nggak salah, KBIM. Oh. Itu jelas ada. Terus NU punya Sarbu Musi. Tapi itu seperti iklan mobil. Apa? Nama Senyap-senyap apa itu? Hampir tidak terdengar. Nggak terdengar. Mana sekarang? Iya. Sarbu Musi sama KBM apalagi udah bubar. Tapi saya tahu tokohnya namanya Agus Sudono. Almarhum juga. Almarhum juga Pak Agus. Dia juga bersama Adi Sasono. Adi Sasono kan cucunya Muhammad Rom. Jadi cucu pejuang lah. Sering ketemu mereka itu. Saya tahu karena saya sering diajak Mas Adi. Jadi gitu. Nah kalau istilahnya gini, di dunia perburuhan itu referensinya Mas Adi saya banyak. Karena dia bicara, yang paling saya ingat dari beliau ajarkan, kalau kau mau kuat, dia bilang, bikin lembaga. Lembaga itu institusional. Nah, insya Allah kuat. Oh, jadi ceritanya Itu harus berorganisasi. Iya. Kalau tidak berorganisasi pasti kita menang karena tempat organisasi untuk mengorganisir orang-orang yang memiliki visi misi dan sama. Tujuan sama. Dan tujuan yang sama. Bekerja sama. Bekerja untuk sama. mencapai tujuan yang sama. Itu namanya organisasi. Itu. Nah. Itu namanya institusi.
Nah, negara dalam perspektif itu organisasi. Oh iya. Iya dong. Organisasi dalam skup yang lebih besar. Wah, karena buktinya organisasi besar namanya. PBB adalah aliansi organisasi juga. Organisasi negara-negara. Negara-negara gitu. Iya. PPMI bagian dari itulah kecil. Tapi nah organisasi. Berarti waktu nah, itu saya kan nggak ngikut kayak gitu aja, saya cari referensinya. Berarti ada di surat As-Saff. Sofan ka'annahum bunyanun marsus. Bersaf-saflah kamu seperti barisan yang kokoh ya, untuk berjuang di jalan Allah. Jadi, Allah sangat mencintainya. Oh begitu bos. Jadi waktu itu As-Saff ayat 4 itu. Ada SPSI. Waktu itu kan itu dulu waktu itu kan. Itu versi pemerintah. Iya, maksudnya SPSI Serikat Buruh Pemerintah waktu itu. Iya. Kemudian ada SPSI Mukatakwa. Udah satu. Baru saya. Itu baru PPMI yang patron muslim yang muncul yang baru nih. Jadi tengah kiri kanan. Ya kan? Gitu ya. Waktu berkelindan gitu kan, berjalan terus sampai hari ini. Nah, sekjen pertama saya itu Denny Daruri, sekarang ahli perbankan saya lihat. Kemudian dekat sama Gatot Nurmantio saya lihat. Yang saya tahu. Gitu ya. Tapi udah jarang ketemu. Tapi harus diakui dia sekjen pertama. Sekjen itu megang peran penting. Nyusun ADART. Nah, penyusunnya Nuski almarhum. Yang kemarin kita sambangi rumah itu. Dia yang menyempurnakan itu. Informasinya Bang Hamdan tuh, Hamdan Sulfa yang sempurnakan. Lagunya almarhum Joni. Lagu PPMI. Iya, Mars PPMI. Lambangnya itu kakak istrinya Kak Ban. Aduh saya lupa namanya itu. Dia yang bikin lambang ini nih. Berarti iparnya Bang Kaban ya? Iya, kakak ipar. Kakak iparnya Bang Kaban yang bikin logo ini Bang ya? Kakaknya Nunung. Kakak. Dia yang bikin. Kita lambang kita apa nih? Tapi PPMI udah jalan dong. Iya udah jalan, kan by doing tuh. Iya, by doing. By doing pokoknya jalan aja dulu. Ya, apa adanya dulu lah. Gitu ya. Gitu. Tapi sambil by doing sampai selama akhir saya memimpin itu 600.000. 600.000. Tapi kan ya. Demo terbesar yang pernah Bang pimpin waktu zaman itu waktu kasus apa Bang? SDSB apa gimana tuh Bang? SDSB. Oh iya, SDSB setelah PPMI ada ya. Karena SDSB 94 belum ada. SDSB 94. 94 SDSB. Itu saya sama Nuku Sulaiman almarhum sudah. Dia memplesetkan SDSB itu semua bencana dalangnya Soeharto. Masuk penjara dia tuh. Gitu aja masuk penjara. Almarhum, insyaallah surga, pejuang dia. HMI. Itu konteksnya HMI. HMI dia. Cuma ini tadi saya baca itu tulisan dari apa lagi ini? Ibet Tasik. Ibet Tasik. Itu kritik untuk Kahmi katanya. Itu untuk apalah ya kan? Banyak tapi tidak punya gigi hari ini di Jokowi, hanya bahkan ada forum khusus di Kahmi yang saya lihat, tapi saya nggak pernah diundang. Itu khusus forum profesor doktor Kahmi. Jadi yang nggak profesor nggak doktor nggak bisa. Tapi saya nggak pernah diundang. Bahas apa itu? Nggak tahu lah mereka. Nah yang pimpin si Sujana, namanya udah Sujana tapi bukan Egi. Nggak suka dia bahasa kayaknya. Jadi nggak pernah diundang. Tapi saya pernah ke rumahnya di Tebet silaturahmi. Tapi giliran forum-forum gitu dialog apa nggak pernah diundang, ya sudahlah. Mungkin karena dianggap HMI yang melawan. MPO. Gitu. Ya itu MPO yang HMI yang orisinil, nggak berubah jasnya. Dari tahun 47. Iya, nggak berubah Islam. Walaupun terpaan kuat lewat rejim Soeharto, ditekan itu. Antara tahun 83 sampai 85. Bahkan Menporanya itu Abdul Ghafur, senior HMI itu, menteri senior HMI. Ya semoga diampunilah karena akhir hidupnya saya kira baik lah Abdul Ghafur ya. Walaupun pada akhirnya HMI itu pada akhirnya kembali lagi dari Pancasila menjadi Islam. Sebenarnya enggak perlu. Kongres di 86 di Padang. Saya di penjara tuh di Laksus. Laksusda. Dulu ada Laksusda di Keramat 5. Abang situ. Itunya Kasdamnya tuh Hendro. Saya tahu betul. Tapi waktu itu baik dia. Jadi waktu istri saya baru punya anak satu, masih bayi deh. Alfat. Digendong-gendong sama Hendro tuh. Jadi
saya punya hubungan emosional juga baik gitu. Di Keramat 5 interogasi, saya dianggap anti Pancasila. Saya jelaskan, yang saya anti ajas tunggal. Ini kaitannya dengan yang video Cina itu. Coba di Cina atau negeri-negeri komunis ada ideologi lain? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak ada. Jadi saya nggak suka itu karena menunggalkan sesuatu berarti menidakkan yang lain. Buktinya apa? Ajas Islam nggak boleh. Iya. Ajas lain nggak boleh. Pertanyaan seriusnya, salahnya Islam apa? Apa yang gue bilang? Di situ saya berdebat, bahkan saya serbu tuh PBHMI. Sampai subuh kita dudukin. PBHMI Dipo waktu itu. Yang udah terpecah waktu itu ya? Belum, baru mau pecah ya? Saya bilang jangan pecah kan. Nggak boleh pecah lah, ngapain pecah. Waktu itu abang sebagai apa waktu itu? Salah satu ketua cabang Jakarta. Ketua bidang aparat. Ketua umumnya Kaban. Tapi PB juga? Bukan, cabang Jakarta. Kalau dulu tuh cabang cuma satu, cabang Jakarta, cabang Bandung, cabang Palembang gitu satu. Tapi mewakili provinsi itu. Berarti Bang Kaban jadi ketua cabang, abang salah satu ketua. Ya, staf ketua. Staf ketua ya. Iya, harus jujur itu. Iya. Saya aja agak banyak beda sama Kaban. Yang makanya tampil bikin MPO kan saya. Maksudnya dia ketua umum. Tapi saya tampil bukan saya kepengen tampil, nggak ada yang berani tampil. Ingin menyelamatkan organisasi. Pertemuan di Jogja itu setelah keluar dari bukan di penjara ya, ditahan lah ya. Nah, dan pada akhirnya sejarah lain membuktikan ya. Iya. Sejarah membuktikan tahun 86 saya nggak bisa ke Kongres Padang, harusnya saya berangkat. Disitulah berubah asasnya. Ya harusnya berangkat karena kan staf ketua. Disitulah berubah ya. Iya. Berubah asasnya menjadi Pancasila. Tapi markasnya di Cilosari, nomor 17 Cikini itu. Masih besar sekarang. Terus saya tetap melawan. Serbu sampai PBHMI sebelum Kongres itu. Sampai ya mohon maaf ya, Hari Ajar Aziz yang pernah jadi ketua PBPK itu, dia kan ketua umum waktu itu. Sampai nangis-nangis waktu itu. Ya nggak boleh bantah tuh, fakta banyak saksi. Saya bersahabat sama ketua cabang Bandung, Holik saya ingat, ketua cabang Jogja, Hoiron. Salah satunya Fauji Kadir. Itu setelah itu cabang itu Jogja si Fauji Kadir. Nah di PBHMI Fauji Kadir staf saya. Begitu. Tamsil Lindrung staf saya. Sekretaris. Staf. Sekjen saya Nuski. Itu. Nah nanti setelah abang habis periodenya diganti oleh Bang Tamsil. Iya. Nah, yang kedua dia kan? Iya. Ketua umum PBHMI yang kedua Bang Tamsil. Habis saya Tamsil. Itu kan. Jadi gitu. Jadi urutannya itu. Nah, ya karena nangis-nangis tadi akhirnya udah serbu apa, terus dia dibantu Kodam lagi kan. Waktu itu tentara yang masih berkuasa lah istilahnya. Kan duifungsi masih. Duifungsi ABRI waktu itu. Sekarang polisi katanya. Difungsi Polri lah. Kelihatannya begitu kan. Nah, itu pas waktu masuk subuh, kita sholat subuh, hilang habis sholat subuh si Hari Ajar. Cari kemana nggak ada. Ya ini kalau saya nggak bener ya boleh bantah, boleh bantah kalau nggak bener. Tapi kalau dia membantah tidak menangis, itu pendusta itu, nangis jelas. Karena banyak yang lihat. Iya banyak yang lihat. Udah bang maksudnya ke saya, kesian bang, nggak usah. Ya sudah. Sudah. Dia kongres di Padang. Tahun 86 tuh saya ditahan di Kodam, tapi di Keramat 5 khusus. Nah, akhirnya Jaya. Abang ditahan, tapi sudah declare MPO waktu itu. Belum lah. Ya, terus kapan itu MPO? Setelah Kongres selesai, saya dikeluarin. Padang selesai, iya, dianggap saya jadi nggak mengganggu. Iya, jadi dihambat aja abang supaya jangan ada Kongres. Iya, begitulah. Makanya Hendro juga baik lah. Waktu itu nggak ini banget. Waktu itu Panglima Kodamnya Hendro Priyono? Bukan, dia Kasdam. Kasdam. Ya, Panglimanya Tri. Kasdam, terus Pak Ampi, belakangan dia belakangan. Pak Ampi Kasdam di Makassar. Ya. Panglimanya Tri Sutrisno. Waktu itu Pak Tri ya. Pernah jadi wapres. Ya.
Nah, jadi begitu cerita sejarahnya. Nah, jadi saya menentang ini sisi lain dari ajaran komunis. Iya. Menunggalkan sesuatu itu seperti di negara-negara komunis sampai sekarang. Iya. Rusia Di tetap Cina satu, lah paling tidak. Cina satu, Iya, Korea nggak Utara, ada. Vietnam. Nggak ada, makanya nggak ada demokrasi gitu. Yang partai saya lihat belajar ke Cina PDIP. Iya. Dari mulai zaman Mega. Dan terakhir Bu Mega tidak ngurangi hormat kepada Bu Mega, ngucapin selamat ulang tahun yang begitu mesra sekali kepada Partai Komunis Cina. Iya. Padahal jelas ya di TAP MPR itu udah Nggak boleh. ya. TAP MPR sama 25 Tahun 66. tahun 66 itu jelas nggak boleh siapa yang ngajar ya, tapi itulah faktanya. Bahkan sekarang ada HIP, haluan ideologi Pancasila. Udah jadi RUU. Kalau jadi RUU itu udah masuk prolegnas, itu DPR sudah setuju. Tinggal presidennya tanda tangan. Maka uji cobanya Omnibus Law. Tapi Omnibus Law lewat, mungkin nih lewat lagi nih. Tapi RUU HIP ini ada nggak naskah akademiknya? Kalau Omnibus Law itu jelas itu pemaksaan gitu karena jelas-jelas itu naskah akademiknya nggak ada, tetap aja disahkan Jujur saya pernah nggak abang terima tidak naskah punya data, nggak ada. Mana ini disampaikan? Mungkin ada, tapi saya nggak terima, nggak tahu lah. Padahal kan saya salah satu pimpinan ormas. Nah, harusnya juga kan, apalagi ini DPR menyebarluaskan dong naskah akademiknya RUU HIP itu. Kenapa mau dibuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu? Naskah akademiknya siapa dan siapa saja yang membuat itu kan perlu kita tahu. Siapa yang ini. Kalau itu jelas yang membuat itu seluruh partai. Antara lain ya. Iya. Terus yang kecuali Demokrat dan PKS. Nah, itu jelas itu. Kalau naskah akademik dari rektoratnya saya kurang mendalam. Jadi biar kita tahu nih kampus mana nih. Yang saya kritik udah jadi RUU lah. Iya, maksud saya maksudnya DPR setuju. Nah, ini perlu diberitahu kepada halayak ramai siapa guru-guru besar yang membantu pembuatan naskah akademik itu. Iya. Saya ini kan orang kan jadi tahu kampus-kampus karena mana itu nih. Menghilangkan Pancasila. Nah, itu menjadi Ekasila. Dan Ekasilanya itu gotong royong. Sementara gotong royong kan nggak ada di sila-sila antara Pancasila itu. Nggak ada. Kan berarti memotong seluruh nilai Pancasila. Ah, itu kan komunis itu. Di Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 nggak ada tuh kata gotong royong. Ya nggak tahu lah, dia mungkin alasannya inspirasi bapaknya. Nah, harusnya kan begini, Bang. Soekarno, nggak sebentar. Padahal ingat, tidak urangi hormati dengan teman-temanku, terutama yang ada di PDIP, teman sahabat saya Erwin Muslimin misalnya. Ya, mohon dimengerti bahwa Soekarno itu bahasa saya taubat nasional. Apa bukti dia taubat? Dekret. Dekret 5 Juli 1959. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dijiwai semangat piagam Jakarta. Itu jelas. Artinya menurut saya Soekarno taubat. Soekarno the best. Akhir hayatnya baik. Nah, artinya dari dekret presiden itu bahwa Undang-Undang Dasar 45 dan Piagam Jakarta itu tidak bisa dipisahkan. Satu paket. Karena dia semangat dibuat dalam sebuah dekret dan masuk dalam sila pertama. Itu betul-betul rumusan dari Piagam Jakarta. Tapi kenapa yang dicoret? Tapi kenapa hari ini Muharram digeser? Ini menarik. Saya punya bukti. Bukti nanti saya kasih lihat buktinya. Kalender liburan di satu instansi, saya sebut namanya Pertamina, ya, saya dapat dari salah satu senior di Pertamina, ya, itu di kalender libur itu urutan untuk libur yang Muharram, yang Islam itu udah digeser, dia udah tahu duluan, kan kalender harusnya, biasanya kan nggak tahu dong. Tapi mungkin ini apalagi itu hal kebijakan khusus. Mungkin ini, Bang, apalagi itu dalam perencanaan kalender kerja kali, kalender perusahaan. Iya, tapi pertanyaan seriusnya, serius nih. Kenapa kok dia tahu?
sebelum terjadi. Ya, berarti memang sudah direncanakan. Itu maksudnya. Anda cerdas itu loh. Itulah cerdas, berani, militan. Kader PPMI itu justru begitu. HMI juga yang MPO ya, yang di Puma, nggak tahu lah. Itu. Dia sudah tahu duluan, Bang. Itu ada. Sudah ada. Ada nanti di handphone sih ya. Yang kasih orang senior dari ini. Kita nggak usah sebut nama lah. Ya. Dan yang menariknya lagi saya lihat sampai akhir Desember kan, Natal nggak digeser. Nah kita lihatnya Natal digeser. Ya. Kalau Natal itu jatuhnya hari apa ya, tanggal 25 Desember ya? Nggak tahu lah. Ya. Pokoknya nggak digeser. Nggak digeser ya, tetap digeser. Islam kan tahu mau hari apa tetap digeser. Nah ini yang disayangkan, harusnya kan. Nah itu melanggar surat At-Taubah itu. Nah ini gimana nih? Katanya yang ormas-ormas besar Islam seperti 37. Muhammadiyah, NU dan Majelis Ulama sendiri. Majelis Ulama sendiri, nah dia mungkin nggak tahu kalender ini. Iya. Tapi tolong dicek, mungkin saya keliru. Kan informasi bisa keliru. Saya nggak boleh kasih yang hoax. Iya. Saya berani ngasih itu ada faktanya, ada tertulis. Iya. Itu kalender liburan. Nah terus saya berpikir, siapa yang berkuasa di Pertamina? Ahok ternyata. Kan komut dia. Iya. Ahok dari mana? Cina, nggak boleh diingkari. Dan itu terang-terangan sudah kita tolak, dan dia sudah narapidana. Mungkin maaf, Pak. Saya biar begini nggak pernah jadi narapidana karena nggak sampai berani diadili. Maaf, tunggu dulu. Itu mungkin dari Natal tidak digeser karena Persatuan Gereja Indonesia juga kuat kali menolak untuk jangan digeser. Iya kan, dia harusnya nggak tahu dong. Iya kan? Kan nggak tahu. Mungkin harusnya dia was-was. Jangan-jangan nanti Natal digeser. Nah, mungkin kenapa dia tenang aja? Kenapa dia tenang aja? Karena udah tahu. Iya, dia sudah tahu tidak digeser karena sebelumnya mungkin bisa jadi juga kan komunis ini kan anti agama. Apa agama pun anti kan. Sekarang mungkin karena PGI-nya ngotot kali yang jangan coba-coba digeser itu. Nah, umat Islam geser toleransi terus. Nah, itulah. Ini kan sebenarnya itu toleransi yang keliru. Iya, maksud saya itulah kembali. Toleransi itu surat Al-Kafirun itu toleransi. Iya. Lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi. Iya. Terus kalau hadisnya tanyalah kepada ahlinya, karena ahlinya lebih tahu tentang duniamu. Itu Rasul. Itu toleransi. Nah sekarang kan begini Bang, kalau misalnya digeser berarti kan masa MUI nggak tahu, masa Muhammadiyah nggak tahu, masa NU nggak tahu, ormas-ormas Islam yang besar-besar itu nggak tahu. Harusnya kan mereka membuat statement keberatan. Kalau kita bilang nggak tahu terlalu ekstrim lah, artinya kita anggap mereka bodoh dong. Anggaplah tahu. Iya. Pertanyaannya kulaon cicing wae. Iya, kenapa dibiarkan saja? Nah, kalau mungkin tahu juga teman-teman yang kalau nggak tahu ya udah on. Ya, mungkin teman-teman yang saya tahu? Ya, mungkin teman-teman yang rekan dari Natal itu sudah tahu akan digeser, makanya dia pressure duluan sebelum ini. Oh iya. Ya, bisa jadi kan juga seperti begitu. Atau kan sejalan. Kan Ahok agamanya apa? Ya, bisa juga. Tidak bermaksud rasialis ya. Jangan nih. Saya bicara fakta. Nggak boleh kita rasialis. Karena sudah ada surat Al-Kafirun. Iya. Artinya eksistensi orang kafir Allah akui. Boleh. Silakan. Itu hebatnya Allah itu. Iya, silakan. Kalau bicara demokrat amat sangat demokratis. Kan kalau komunis nggak boleh ada yang lain. Jadi Allah itu sudah kasih petunjuk Al-Quran hadis. Nah, lu mau ikuti atau kagak itu urusan lu deh. Lu berhak juga hidup di dunia. Itu namanya free will. Nah, tapi nanti di akhirat. Free will itulah menentukan pertanggungjawaban. Nah, kata Allah begini, nanti aja kita hitung-hitungan di akhirat. Iya, itu namanya pertanggungjawaban. Malik Yaumiddin. Nah, itu nanti. Itu kalau orang beriman ngerti Malik Yaumiddin, Masya Allah. Yang jelas Allah sudah hati-hati hidup. Yang jelas Allah sudah memberikan ini kedudukan yang sama di antara manusia ini, ya kan, baik dalam hukum-hukumnya maupun dalam pemerintahannya menjalankan alam semesta ini kan. Nah, tapi kalau Anda tidak mengikuti itu hak Anda, tapi nanti hitung-hitungannya belakangan. Lo dikasih duluan, ntar hitung-hitungannya di kasir. Lu masuk ke neraka apa level 3 itu namanya transaksional. Nah itu dia. Itulah feodal, oligarki, transaksional. Itu bukti-buktinya. Dengan cerita ini mudah-mudahan instansi Pertamina yang belum tahu sadar lah. Iya.
Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Iya, kalau diam saja. Iya. Padahal Anda tahu, bahkan banyak pimpinan yang Muslim kok diam aja. Inilah serba apalagi nih. Memang Ingat, diamnya orang baik menumbuhkan kejahatan. Betul. Bahkan merajalelakan kejahatan. Karena cicingna orang nu bager. Ya. Dan jangan lupa, rakyat itu rusak kalau pemerintahnya rusak. Kalau pemerintahnya rusak, artinya ulamanya rusak. Iya, ulamanya bukan jadi penasihat, malah jadi anak buah. Nah itu, bukannya malah menasihati. Rajanya ulama kan Kiai Ma'ruf, bekas MUI ketua, itu raja ulama. Iya. Ya, tapi jadi anak buah. Harusnya ulama. Dulu waktu belum jadi anak buah, gitu kan? Berani bilang pemimpin bohong. Yang pemimpin ingkar janji nggak boleh dipilih lagi atau jangan diikuti jadi pemimpin karena itu kazab, dusta, nggak boleh. Sekarang udah jadi wakil presiden kok cicing wae gimana? Atau bagian dari kedustaan itu. Gitu. Ngeri. Nah, itulah. Jadi dalam kaitannya dengan video itu langsung masuk ke substansinya kita. Itu di video itu dari Suara Patriot yang bicara Chandra tua. Mestinya ada Chandra muda tuh. Saya nggak kenal, tapi saya dapat video itu dari salah satu ulama, ini ulama atau ustadz lah paling tidak dari Jawa Tengah. Dia kirim, terkagum-kagum dalam pengertian. Kok mirip? Bukan mirip lagi, ada di sini gitu di Indonesia ini. Bahkan sejak Orde Lama. Jadi saya tidak ngejudge cuma zaman Jokowi tapi sejak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sekalipun, itu semua orde lah ceritanya. Sampai ke sekarang rejim Jokowi ada ciri-ciri yang dibicarakan video itu. Ya, dia Suara Kebenaran, judulnya. Hitam menjadi putih, putih menjadi hitam, kurang lebih begitu. Iya. Apa yang hitam menjadi putih? Misalnya ada seorang nenek-nenek di Cina nih punya rumah mau digusur, halamannya semuanya protes. Si nenek-neneknya ditahan, rumahnya tetap digusur, kan? Relatif sama di sini waktu zaman Ahok coba penggusurannya nggak peduli mana aja. Dengan alasan apalagi ini fasilitas negara lah. Jalan negara. Main ambil aja. Itu satu contoh yang sederhana. Kemudian seorang aktivis memprotes tentang kekayaan pejabat, ya kan? Kalau di sini apa namanya? Kalau kemarin ICW itu apa gitu? Iya, ICW yang itu di penjara 4 tahun. Bung Ashar. Hari Azhar. Iya, Hari Azhar. Kenapa? Itu kemarin kan yang sempat ngangkat dengan siapa lagi? Luhut, yang ribut sama Luhut. Itu kan. Nah, itu contoh. Dikriminalisasi. Itu contoh. Ya, Rocky Gerung rumahnya mau digusur. Bukan mau, udah digusur tadi. Tapi ada dalil saya nggak tahu lah. Itu urusan Rocky. Patut diduga ada dalil-dalil. Sahabat saya. Urusan tadi video Cina itu dari Suara Patriot itu 23 lawyer. HAM. Ya. Di penjara. Udah keluar dari penjara dicekal, nggak boleh keluar negeri. Ya, coba bayangkan. Astagfirullah. Lawyer. Menurut undang-undang di negeri kita, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 5 bahwa advokat itu setara dengan polisi, hakim, jaksa. Dialah penegak hukum. Kemudian di pasal 16-nya advokat tidak boleh digugat. Dan tidak boleh dituntut. Dan itu berlaku secara internasional ya? Oh iya, itu Indonesia. Tapi kalau di undang-undang kalau di negara-negara lain, setahu saya advokat posisinya bagaimana? Kalau advokat nggak bisa berlaku internasional. Enggak, maksud saya hukumnya misalnya di Jerman, advokat seperti apa? Bisa nggak tidak digugat juga di situ? Kan? Itu kalau itu berlaku internasional. Berlaku di karena kan? Dia kan itu wilayahnya punya gelarnya officium nobile, pekerjaan yang mulia, membela orang, Jadi officium nobile itu berlaku seluruh dunia. Itu dia. Kita mengacu ke situ.
Kenapa Cina nggak memberlakukan itu? Berarti dia sendiri yang padahal, padahal di video itu juga diterangin sudah ada konvensi. Ya, itu dia. Dari PBB tahun 66 untuk supaya negara-negara itu meratifikasi. Nah, Cina sampai detik ini masih tidak meratifikasi. Partai Komunis Cina terutama menolak. Nah, itu contoh. Ya, padahal dunia sudah konvensi. Waktu itu dari presidennya Cina tanda tangan. Tapi mungkin itu kan mungkin logikanya turun harus ratifikasi. Iya, betul. Nah, Indonesia alhamdulillah sudah. Tapi faktanya saya sama ditahan tapi saya lawyer loh ditahan. Karena ketika membela Prabowo, betul, capres, capres itu kan belum presiden, namanya capres. Jokowi waktu itu juga capres. Kok saya disamakan jadi melawan pemerintah? Itu orang ngamat ngafair nggak? Itulah yang disebut tidak objektif. Nah itu saya kira sama kayak di Cina ini gitu loh. Persis, jadi bukan persis ada. Tapi bisa jadi. Saya ngalami gitu. Mungkin lawyer lain nggak ngalami ya. Iya. Tapi saya ngalami. Iya, kita udah ramai pemberitanya itu. Tapi bisa jadi juga pemerintah Cina, Bang, memberlakukan itu untuk mempertahankan identitas negaranya gitu loh. Karena kan dia salah satu anggota Dewan Keamanan Tetap PBB Cina. Bisa memveto. Nah, tapi kan udah ada konvensi. Konvensi itu kesepakatan dunia. Kalau kesepakatan dunia, kenapa Amerika Serikat mau langgar juga? Kan Amerika Serikat itulah bivalennya atau ambivalennya itu dari mereka. Atau bahasa kita munafik. Itulah orang-orang munafik. Nggak sesuai kata dengan perbuatan. Nggak sesuai janjinya. Ingkar. Nggak ikuti amanahnya. Itu munafik. Nabi yang ngomong tuh. Nah, lihat aja yang orang tukang ngomongnya bohong siapa? Iya. Jadi yang janjinya banyak ingkar waktu kampanye sampai sekarang siapa? Iya nih, ini perlu kita amanah yang banyak khianat, nggak mau utang luar negeri, ternyata paling banyak utang luar negerinya. Semasa periode dia saja, Jokowi ini sama dengan masa periode Soeharto, masa periode Habibie, periode Gus Dur, periode SBY gitu. Jumlahnya itu bahkan melampaui lebih dari 30% yang disyaratkan oleh undang-undang. Walaupun undang-undang itu supaya nggak dianggap melanggar sudah dirubah. Tapi kan jelas substansinya udah melanggar gitu loh. Rasa kemanusiaan. Karena yang bayar siapa? Kita. Bagaimana caranya? Pakai pajak. Maka sembako pun dipajakin. Minuman PPHN itu semua dipajakin. Jadi 11% sekarang. Bayangkan. Jadi padahal 1% pertumbuhan ekonomi kalau ada itu akan meningkatkan atau menyerap, bukan meningkatkan, menyerap 250 ribu sampai 500 ribu tenaga kerja. Tapi untuk 1% ekonomi tumbuh minimal 100 triliun harus tergelontorkan. Jadi buat rakyat. Jadi ada pertumbuhan, itu disebut pertumbuhan ekonomi. Saya nggak ahli ekonomi, tapi belajar dikit-dikit lah, ngerti gitu loh. Berarti ini kan menjadi evaluasi. Tanyalah jagoannya kan Rizal Ramli, misalnya Didi Rahbini. Dia juga udah banyak ngomong. Jadi pemerintah ugal-ugalan kata Didi. Jadi apalagi ini kita lihat ini evaluasi 2 tahun Jokowi ini, ya rakyat makin dipajakin, Bang ya. Oh iya. Makin dipajakin. Iya, sembako dipajakin. Terus kebohongan-bohongannya juga banyak. Pendidikan dipajakin pendidikan. Kasus korupsi juga makin menggurita. Yang terpidana korupsi malah di-courting. Nanti berlaku tuh analisis dari Ibnu Khaldun. Tokoh besar dalam Islam itu. Dan filosof dunia, orang akui itu. Negara yang memungut pajaknya tinggi, itu tanda-tanda keruntuhan negara itu. Berarti bentar lagi mau runtuh. Nah, itu kan kita sayang sama Jokowi. Janganlah begitu. Jadi kita gugat. Nah, kalau dia mau taubat, alhamdulillah, nggak usah mundur. Tapi kalau nggak mau taubat, ya mundur dong. Berarti kan nggak mampu. Jadi catatan yang perlu itu nggak mampu. Berarti kita tidak jealous, tidak ambisius, tidak. Kita pakai konstitusional. Nah, ini ruang hukum yang saya ciptakan. Nggak ada advokat lain mainkan ini.
Tapi saya syukur juga nggak ada advokat yang berani ngelawan. Saya udah bilang waktu di pengadilan, sama kan presiden dibantunya sama jaksa agung dan seknek, itu pun juga maaf ya, kroco-kroconya lah menurut saya nggak signifikan. Aku debat mereka, aku ngerti apa, bagaimana substansinya, aku ngerti nggak bahwa ini kebohongan yang nyata. Kok bisa jawab apa coba? Nah, waktu pembuktian kemarin dia udah serahkan cuma bukti-bukti umum, undang-undang ini, Pak. Apaan cuma bukan bukti. Kan saya nuduhnya bohong. Apa? Buyback Indosat, tapi tidak di buyback lagi. Mobil SMK udah pesen 6.000, tapi mobilnya nggak ada. Ya, mana pentilnya aja nggak ada. Komodo cek Sunda, mobilnya. Nah, itu. Jadi itu kan fakta. Menentang tenaga kerja asing. Cina pada masuk. Nah, kita duga tentara merah itu lagi. Tidak ada impor, tapi garam aja impor. Impor, beras impor, gula impor. Waduh. Karena ada fee. Sepengetahuan saya menurut Rizal Ramli 30% katanya. Bayangkan tuh fee-nya itu. Dari 1, berapa juta ton. Ya. Jadi kesimpulannya nih. Jadi berapa yang didapat fee-nya? Jadi kesimpulannya 2 tahun Jokowi itu menurut Abang seperti apa nih? Ya nggak ada kata lain, gagal. Ini pemerintahan yang gagal. Oleh karena itu tahu diri. Itu saya minta. Kalau nggak mau disebut gagal masih ada waktu nih 3 tahun. Tobat tapi kalau enggak ya jangan dong. Tunggulah pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat akan datang. Pasti datang. Karena kalau yang minimal secara formalnya ke PN Pusat itu pengadilan rakyat. Ini jumlah data kemiskinan. Nggak usah nunggu pengadilan akhirat. Itu pasti terjadi. Malik Yomidin kok. Ya kalau benar-benar di fair dan berdasarkan standar internasional, tingkat kehidupan layak dan siapa yang dimaksud dengan orang-orang miskin ini bisa dibuka. Ini udah lebih dari 100 juta. Oh iya, apalagi orang miskin dari 200 standarnya istilahnya bukan $2, $1. Itu kan cuma dimainin. Kalau bicara standar negara, standar PBB tentang standar hidup layak, waduh udah banyak ini yang menjadi orang miskin apalagi habis Covid buktinya begini. Pertumbuhan ekonomi nggak ada, bahkan minus. Iya, dijanji 7%. Minus 2,5%. Berarti yang janjinya 7 ditambah kekurangannya 25 berarti 9,5% jebolnya ekonomi kita ini. Itu teorinya. Iya. Itu kan berarti selama Jokowi justru memunculkan pengangguran, meningkatkan kemiskinan. Tapi yang saya heran cebong-cebong dukung aja. Saya lah disalahin lah, beginilah. Pikiran-pikiran. Pengangguran makin banyak, kemiskinan makin merajalela, kekayaan pejabat naik. Itu aneh lagi. Itu lebih karena pakai kantong Doraemon. Jadi katanya 11.000 triliun. Katanya tugas presiden adalah mensejahterakan umum. Kalau di sila Pancasilanya yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata ini yang timbul adalah pejabat kekayaan naik, rakyatnya tenggelam dengan kemiskinan. Itu persis di Cina. Dibilang tadi itu ya. Iya dong. Politbironya. Iya. Jangan dikira maka siapa yang protes aja masuk penjara di sana. Nah, di kita protes gitu Ari Azhar tuh. Kasihan ya. Jadi pemirsa ESM Channel dan PPMI Center Channel. Makanya saran saya lihatlah Suara Patriot itu. Supaya kita nggak fitnah. Ya, nanti kita. Kalau fitnah bahasa Sunda saya suka. Kajepitnya nah. Jadi para pemirsa PPMI Center ESM Channel kesimpulannya 2 tahun Jokowi ini gagal. Jokowi gagal mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Gagal juga menjaga tumpah darah. Dan menciptakan ada 6 syuhada FPI. Ada yang mati waktu KPPS, 800-an lebih mati. Nggak ada otopsinya aja nggak ada. Gimana? Kenapa mati rame-rame? Nah mungkin nanti. Kan patut diduga naon gitu. Nah saya juga perkirakan Bang, mungkin tanggal merah ini kan 2 tahun. Waktu demonstrasi depan Bawaslu. 9 orang. Padahal tahun lalu 2 tahun Jokowi itu aksi luar biasa loh di Jakarta. Mungkin ini digeser jadi hari libur supaya nggak ada aksi nih di Jakarta buat peringatin 2 tahun pemerintahan Jokowi. Tapi insya Allah mungkin nanti hari-hari ke depan
kita akan turun aksi bersama dengan elemen-elemen untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar kembali memegang teguh konstitusi kita, yaitu tugas presiden yang ada di Undang-Undang Dasar 45 dan mewujudkan Pancasila bagi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan lupa Pancasila berkesesuaian dengan Islam. Jadi jangan tinggalkan Islam. Kalau Islam ditinggalkan, kering Pancasila. Nggak ada artinya. Baik. Dan itu sudah disadari oleh Soekarno. Itu yang saya hormat. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan tadi, pembicaraan-pembicaraan dari awal oleh abang kita, Bang Eli Sujana Mastal. Mungkin kita cukupkan dulu sebentar di sini, sampai berjumpa lagi di edisi yang akan datang. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedaulatan adalah di tangan rakyat.